Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Desi, Hadirah, Bu. Diva, Hadirah. Arista, Hadirah, Bu. Arum. Hadirah. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini dapat masuk semua ya. Setelah itu, Ibu akan tanya nih, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Mbak Diva. Tentang riba, Bu. Tentang riba? Betul sekali. Kita hari ini akan mempelajari tentang riba. Jadi, kita itu akan mempelajari tentang pengertiannya, macam-macamnya, terus dasar hukum riba, dan hikmah diharamkannya riba dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu setelah membaca buku paket Mapel Fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, peserta didik dapat menunjukkan ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum diharamkannya riba. Yang kedua yaitu setelah melalui proses ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat memahami pengertian riba. Yang ketiga yaitu setelah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam riba dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu setelah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengambil hikmah diharamkannya riba dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu setelah melalui demonstrasi, peserta didik dapat memberikan contoh praktek macam-macam riba dengan berani dan percaya diri. Itu tadi ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah sudah ada yang belajar tentang materi ini kemarin? Saya, Bu, sudah. Ya, Mbak Arista. Coba apa sih yang kamu pahami tentang riba ini? Riba itu penambahan sesuatu bisa pada uang maupun benda. Ya, betul sekali. Jadi, riba itu seperti yang dimaksud Mbak Arista tadi ya. Dan selanjutnya, Ibu akan membahas lebih dalam. Apa sih itu riba? Apa saja dasar hukum riba itu? Macam-macamnya itu ada berapa sih? Dan hikmah diharamkannya riba itu seperti apa? Baik, langsung saja kita masuk materi pada hari ini ya. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian riba. Riba berasal dari bahasa Arab, artinya tambahan, dan bahasa Inggrisnya yaitu addition yang berarti pembayaran atas uang pokok pinjaman. Menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Materi yang selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Dasar hukum riba itu telah dijelaskan di Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma' para ulama. Dalam Al-Quran itu ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.
Kalau hadis Nabi itu ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di buku paket itu kan sudah ada ya Quran surah Al-Baqarah dan hadisnya. Coba Mbak Arum membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 275 berserta artinya ya. Baik. Ya, itu tadi yang dibacakan Mbak Arum. Jadi Allah itu mengharamkan riba. Jadi kita tidak boleh melakukan riba ya. Baik, yang selanjutnya yaitu hadis Nabi. Mungkin ada yang bisa membacakan artinya? Ya, Mbak Diva? Ya, betul sekali. Jadi, Nabi itu melaknat orang-orang yang melakukan riba. Dan ijma para ulama juga mengharamkan riba. Jadi kesimpulannya riba itu tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram. Dan jika haram itu dilakukan, maka hukumannya yaitu dosa. Sampai sini paham kan? Baik, alhamdulillah kalau paham. Baik, yang selanjutnya adalah macam-macam riba. Ada yang tahu macam-macam riba itu ada berapa dan apa saja? Oh iya, Mbak Desi. Ada 4, riba fadli, riba nasi'ah, riba qardi, dan riba iyad. Ya, betul sekali. Jadi, macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama yaitu riba fadli. Yang kedua yaitu riba nasi'ah. Yang ketiga yaitu riba qardi. Dan yang keempat yaitu riba iyad. Jadi, di sini Ibu akan membentuk kalian dalam 4 kelompok. Dan tugas kelompok tersebut adalah berdiskusi tentang macam-macam riba dan hikmah diharamkannya riba. Paham kan? Oke. Jadi nanti kelompok 1 akan berdiskusi tentang riba fadli dan hikmah diharamkannya riba. Yang kelompok kedua yaitu berdiskusi tentang riba nasi'ah dan dan hikmah diharamkannya riba. Kelompok yang ketiga yaitu berdiskusi tentang riba qardi dan hikmah diharamkannya riba. Dan kelompok yang keempat itu nanti berdiskusi tentang riba iyad dan hikmah diharamkannya riba. Sampai sini paham kan? Jadi nanti hasil diskusinya disampaikan di depan kelas dan perwakilan kelompok saja. Baik, sudah membentuk kelompoknya kan? Silahkan diskusi terlebih dahulu. Oke, waktunya untuk diskusi sudah habis ya. Sudah selesai semua kan diskusinya? Baik, jika sudah selesai, silahkan kelompok 1 untuk maju membacakan hasil diskusinya. Gantian, kelompok 2 nih. Ayo mana? Maju ke depan ya untuk membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya yaitu kelompok 3 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya.
Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ayo, mana kelompok 4 ini? Ya, ayo maju ke depan dan membacakan hasil diskusinya. Wih, kalian itu hebat-hebat semua ya. Sudah berani maju dan hasil diskusinya itu sangat baik sekali. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli adalah tukar-menukar atau jual beli antara dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Sebagai contoh yaitu tukar-menukar emas 1 gram dengan 1,5 gram. Kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba fadli. Supaya tukar-menukar seperti ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 syarat, yaitu yang pertama, barang yang ditukar tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Yang kedua yaitu riba nasiah, yaitu mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam atau tukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Contohnya yaitu menjual 1 kilo beras dengan 1,5 kilo beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Yang ketiga yaitu riba qardi. Pengertiannya adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari yang meminjam. Misalnya, Andi meminjam uang kepada Arman sebesar 500.000. Kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 550.000. Inilah yang disebut riba qardi. Yang terakhir yaitu riba yad. Pengertian dari riba yad yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah berpisah. Contohnya, orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jual beli ini dinamakan riba yad. Yang terakhir yaitu hikmah diharamkannya riba. Yang pertama, menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan dengan batil. Yang ketiga, memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Yang keempat yaitu menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezaliman adalah kesusahan. Yang kelima yaitu membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk di akhirat. Dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu pengertian riba, sesuatu tambahan yang ditambahkan pada transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Yang kedua yaitu dasar hukum diharamkannya riba ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ dijelaskan bahwa Allah mengharamkan riba. Yang ketiga yaitu macam-macam riba. Riba fadli, riba nasiah, riba qardi, dan riba yad. Dan yang terakhir yaitu hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba ini agar kita dijauhkan dari kezaliman, dan kezaliman itu adalah kesusahan. Baik, itu kesimpulan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya Ibu akan mengadakan tes lisan mengenai
pembelajaran pada hari ini. Silahkan Mbak Arum bisa menjelaskan pengertian riba itu apa? Wih, bagus sekali Mbak Arum. Sekarang Mbak Diva, coba sebutkan dasar hukum riba itu apa saja? Benar sekali, bagus. Mbak Arista bisa menyebutkan macam-macam riba itu apa saja dan pengertiannya itu bagaimana? Ya, betul sekali. Yang terakhir, Mbak Desi bisa menyebutkan hikmah diharamkannya riba itu apa saja sih? Ya, baik sekali Mbak Desi. Berarti di sini sudah pada paham ya apa saja pengertian riba, hukum riba, hikmahnya diharamkan riba, dan macam-macam riba. Jadi dalam pertemuan kali ini, Ibu juga memberikan tugas individu ya. Dan tugas individunya yaitu kalian mencari contoh riba yang ada di sekitar kehidupan kalian. Misal seperti tadi, Andi meminjam uang 500.000 dan mengembalikan kepada Budi 550.000. Jadi contohnya itu ditulis di buku dan minggu depan dikumpulkan di meja Ibu ya. Paham kan semuanya? Sip, bagus. Sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.